Wanita yang bekerja sebagai produser film. Karena sibuk mengejar karir, ia tidak mau terlalu memikirkan dunia percintaan dan lebih memilih untuk menjadi seorang wanita mandiri. Namun sekarang ini, Yorum sedang menjalin hubungan dengan rekan kerjanya. Belum lama ini, ia mulai berpikir kalau memiliki pasangan adalah hal yang cukup penting bagi karirnya. Malam itu, Yorum dijemput gebetannya untuk berkencan. Pria itu bernama Jonjang. Mereka berkencan sederhana dalam sebuah mobil sambil bercerita satu sama lain. Sebenarnya, mereka sudah 3 kali berkencan dan terlihat mesra di mata banyak orang. Yorum berpikir kalau Jonjang akan cocok dengan dirinya karena sama-sama mengerti kesibukan masing-masing. Namun ternyata, Jonjang berkata jujur kalau dirinya tidak tertarik pada Yorum. Awalnya, Yorum memang menjadi wanita yang ia sukai. Tapi setelah mengenal lebih dalam, ia sadar kalau perasaan itu hanya sebatas penasaran. Mendengar perkataan Jonjang, Yorum pun jadi sangat syok. Ia malu jika orang lain tahu kalau dirinya dicampakkan begitu saja. Keesokan harinya, Yorum harus bekerja di luar kota. Sepanjang hari ia merasa kesal pada Jonjang karena tindakannya membuat Yorum diolok-olok semua orang. Yorum terbawa suasana melihat Jonjang sangat populer di kalangan para gadis. Untuk bisa menyainginya, akhirnya Yorum menyewa seorang pacar. Tapi karena jaraknya yang terlalu jauh, butuh waktu bagi sang pacar sewaan untuk sampai ke tempat kerja Yorum. Di tengah-tengah letihnya bekerja, tiba-tiba salah satu kamera perusahaan terjatuh di atas lumpur. Karena terdapat beberapa file penting, Yorum segera mengambil kamera itu tanpa pikir panjang. Ia terjatuh beberapa kali hingga membuat pakaiannya sangat kotor. Dirinya merasa malu saat Jonjang melihat ke arahnya. Situasi itu semakin parah saat pacar sewaan Yorum telah sampai sambil berteriak memanggil namanya. Ia bernama Jae-hoon yang ternyata adalah teman Yorum sendiri. Seluruh mata karyawan tertuju pada Jae-hoon yang mengaku sebagai pacar Yorum. Yorum pun menyesal telah menyewa Jae-hoon karena sekarang dirinya dianggap berpacaran dengan seorang gembel. Karena kejadian tempo lalu, Yorum jadi merasa tidak nyaman untuk bekerja. Apalagi Jonjang mengatakan kalau Yorum terlalu baperan. Ekspresi Yorum yang tidak mengatakan apapun membuat Jonjang penasaran. Ia lantas menanyakan pada Yorum apakah dirinya sempat menyukainya atau tidak. Sebelum Yorum menjawabnya, tiba-tiba Jae-hoon datang menjemputnya. Ia tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Yorum dan Jonjang hampir tidak percaya kalau yang dilihat mereka adalah Jae-hoon tempo lalu. Jae-hoon membawakan Yorum bunga dan mengajaknya makan siang. Di belakang Jonjang, Yorum bertanya-tanya apa yang Jae-hoon sedang lakukan. Ia ketakutan akting mereka ketahuan. Jae-hoon tampak santai dan merasa telah jadi pahlawan karena rencananya berhasil untuk membuat Yorum terkesan. Jonjang tampak tidak suka karena Jae-hoon tiba-tiba membawa Yorum pergi, padahal dirinya sedang mengobrol dengan Yorum. Ia lantas bertanya, apa hubungan yang dimiliki Jae-hoon dengan Yorum? Jae-hoon mengatakan kalau dirinya adalah pacar Yorum dan sudah menyukainya sejak dulu. Ia mengatakan itu untuk mengembalikan nama baik Yorum. Di sisi lain, Yorum hanya bisa diam melongo mendengar Jae-hoon mengungkapkan perasaannya sambil kebingungan apakah Jae-hoon sedang berakting atau tidak. Jonjang tampak tidak menanggapinya dengan baik. Hal itu membuat Jae-hoon sedikit geram, karena Jonjang terlihat tidak memiliki sopan santun. Ia akhirnya memberi sedikit pelajaran pada Jonjang agar bertingkah baik pada orang yang lebih tua. Jae-hoon mengajak Yorum makan di restoran daging. Ia terus membanggakan dirinya yang terlihat sangat keren. Yorum pun kepikiran dengan ungkapan perasaan Jae-hoon sebelumnya. Ia tidak terlihat sedang berakting, melainkan sedang mengungkapkan perasaan sebenarnya. Yorum pun memberitahu Jae-hoon agar menjaga perkataan ke depannya. Mendengar itu, Jae-hoon malah mengejek Yorum kalau dirinya pasti terpesona dengannya. Karena merasa tersudutkan, akhirnya Yorum langsung memasukkan daging ke mulut Jae-hoon. Yorum menyuruh Jae-hoon untuk diam dan fokus makan saja. Setelah selesai makan, Jae-hoon mengantarkan Yorum kembali ke tempat kerjanya. Yorum tidak mau menerima bunga yang diberikan Jae-hoon, lalu menyuruh pria itu untuk membawanya pulang saja. Jae-hoon yang merasa kesal akhirnya berteriak-teriak kalau Yorum adalah wanita yang jahat.
Rumah Jae-hoon ternyata bersebelahan dengan rumah Yorum. Saking dekatnya, Jae-hoon sampai tahu password rumah Yorum. Ia kemudian menaruh bunga itu di rumah Yorum dan mengambil beberapa makanan. Rumah Yorum sangat berantakan dengan pakaian yang tersebar di mana-mana. Jae-hoon sangat heran mengapa ada wanita sejorok itu. Ia melipat beberapa baju sampai akhirnya menemukan beberapa pakaian dalam. Jae-hoon pun merasa tertipu selama ini. Menurutnya, semua wanita sama saja karena suka menipu mata laki-laki. Dada besar yang sering ia lihat ternyata tidak lebih dari pakaian dalam dengan busa yang sangat tebal. Yorum mengalami hal buruk di hari ulang tahunnya. Ia memiliki beberapa masalah dengan pekerjaannya. Film yang ia buat mendapatkan rating rendah sehingga merugikan perusahaan. Hal itu membuatnya tidak bisa memproduksi film dan harus ikut bekerja sama dengan produser lain. Meski begitu, Yorum masih memiliki teman yang baik. Mereka berkumpul bersama merayakan hari ulang tahun Yorum. Adik Jae-hoon yang juga ada di sana bertanya pada Yorum mengenai hubungannya dengan sang gebetan yang bernama Jonjang. Yorum yang sedang menikmati makanan tiba-tiba tersedak saat mendengar pertanyaan itu. Ditambah lagi, Jae-hoon memutarbalikkan fakta kalau Yorum hanya mempermainkan Jonjang dengan maksud untuk meledek wanita itu. Yorum yang serba salah jadi merasa galau karena ia sangat malu kalau dirinya lah yang dicampakkan. Mendengar ucapan Jae-hoon, adiknya percaya sampai terkagum-kagum. Ia ingin tumbuh menjadi sosok seperti Yorum. Di sisi lain, Yorum menasihati adik Jae-hoon agar tidak seperti dirinya. Dalam perjalanan pulang, Jae-hoon membelikan Yorum sebuah es krim. Bukannya berterima kasih, Yorum malah mengomel kalau ia kesulitan makan es krim dengan corong. Awalnya Jae-hoon berinisiatif membelikan es krim dengan sendok. Tapi kemudian Yorum mengatakan kalau dirinya sangat malas menggunakan sendok. Jae-hoon yang awalnya berniat baik akhirnya mengambil es krim Yorum dan memakannya sampai habis karena sudah kesal. Anehnya, hal itu justru membuat mood Yorum semakin bagus. Ia memuji Jae-hoon karena dinilai memiliki selera makan yang kuat. Yorum akhirnya bercerita kalau dirinya sedang tertekan oleh pekerjaannya. Banyak karyawan yang akan dipecat jika kinerja Yorum tidak meningkat. Jae-hoon pun memberikan semangat pada wanita itu agar tidak menyerah begitu saja. Ia yakin Yorum adalah sosok yang kuat dan mampu melewatinya. Yorum meminta tolong pada Jae-hoon untuk membantunya memasang hordeng anti nyamuk. Akhir-akhir ini Yorum sulit tidur karena nyamuk di rumahnya begitu banyak. Memasang hordeng itu ternyata bukan hal yang mudah, tetapi berkat kerjasama mereka berdua, akhirnya hordeng itu bisa dipasang. Siapa sangka ternyata ada seekor nyamuk yang berhasil masuk ke dalam hordeng itu. Akhirnya mereka berdua menjadi geram sehingga buru-buru menangkapnya. Namun bukannya menangkap nyamuk itu, mereka berdua malah menangkap satu sama lain. Yorum tidak bisa berkata apa-apa saat wajah Jae-hoon terlalu dekat dengan dirinya. Mata Jae-hoon yang melihat ke arah bibir Yorum membuat dirinya mengira kalau Jae-hoon ingin menciumnya. Yorum akhirnya menutup mata sambil memanyunkan bibirnya ke arah Jae-hoon dalam waktu yang cukup lama. Karena terlalu hanyut dalam imajinasi, Yorum sampai tidak sadar kalau Jae-hoon sudah tidak ada di atasnya lagi. Ia kaget saat mendengar Jae-hoon memanggil namanya. Saat Yorum membuka mata, Jae-hoon sudah tidak ada di kasur lagi. Pria itu akhirnya pamit mau pulang. Hal itu membuat Yorum tidak bisa tidur semalaman. Ia terus kepikiran kejadian semalam karena merasa sangat bodoh. Agar tidak bertemu, Yorum berinisiatif berangkat kerja lebih awal. Sayangnya, ia justru bertemu Jae-hoon yang mau berolahraga di pagi hari. Yorum yang merasa canggung menahan malu seolah tidak ada yang terjadi di antara mereka. Yorum melanjutkan pekerjaannya. Ia bekerja dari pagi hingga malam hari. Ia dengan timnya pergi ke laut terdekat untuk melakukan syuting bersama para nelayan. Sayangnya, Yorum tidak diizinkan ikut oleh bapak nelayan karena menurutnya seorang wanita dapat membawa kesialan. Akhirnya Yorum harus menunggu di mobil selama syuting berlangsung. Yorum sangat malang karena ternyata kunci mobil itu terbawa oleh karyawannya. Ia takut menunggu di tempat parkir
sehingga memilih pergi ke supermarket. Mirisnya, tidak hanya kunci mobil yang tertinggal, tetapi juga uang dan dompetnya. Ia sangat kelaparan karena belum makan seharian. Pada saat seperti itu, Yorum melihat orang lain sedang makan di depannya, sehingga ia semakin kelaparan. Ia mengadu kesialannya malam itu pada teman dekatnya. Setelah mendapat kabar dari Yorum, temannya berinisiatif untuk menelpon Jae-hoon. Ia memberitahu keadaan Yorum kalau dirinya sedang kesusahan. Mendengar itu, Jae-hoon segera mengirimkan voucher makanan untuk Yorum. Wanita itu sangat kegirangan saat melihat ada notif masuk di HP-nya. Yorum kemudian memuaskan diri dengan membeli banyak makanan dan memakannya sendiri. Setelah selesai makan, Yorum jadi ngantuk karena kekenyangan. Setelah sekian lama menahan ngantuk, Jae-hoon akhirnya datang untuk menjemputnya. Jae-hoon merasa kasihan pada Yorum, lalu mengajaknya tidur di dalam mobil. Keesokan harinya, saat Jae-hoon terbangun, ia melihat pesan Yorum yang mengatakan terima kasih dan juga maaf karena mengambil uang Jae-hoon saat dirinya masih tidur. Jae-hoon berkata dalam hati kalau dirinya akan menagih dengan bunga yang besar. Untuk menghilangkan rasa stres akibat tekanan pekerjaan, Yorum pun menghibur dirinya dengan bermain mesin capit. Ia sudah bermain berjam-jam, tetapi tidak ada satupun boneka yang ia dapat. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba Jae-hoon datang dari belakang. Yorum meminta Jae-hoon untuk mendapatkan satu boneka baginya. Sayangnya, Jae-hoon menunjukkan kalau ia tidak peduli dengan urusan Yorum. Melihat itu, akhirnya Yorum melakukan gerakan-gerakan so imut agar Jae-hoon luluh lalu membantunya. Sayangnya, Jae-hoon malah mengatakan kalau Yorum tidak cocok bertingkah seperti anak kecil. Yorum pun jadi sangat bete. Malam harinya, Yorum mendapatkan sebuah kiriman paket. Ternyata di dalamnya berisi kue ulang tahun yang diberi oleh seseorang. Ia mengajak Jae-hoon untuk memakan kue bersama. Sikap Jae-hoon yang awalnya bodoh amat bisa berubah 180 derajat. Ia bisa jadi sangat menyebalkan, tapi tiba-tiba berubah menjadi teman yang penuh dengan lawakan. Suatu hari, Yorum bertemu dengan In-woo. In-woo adalah mantan kekasihnya yang berkesan di hati Yorum. Mereka putus karena perbedaan pendapat. Kali ini, In-woo ingin mengejar Yorum lagi. Ia mau mengalah walau ada perbedaan pendapat di antara mereka. Ternyata, yang memberi Yorum kue ulang tahun adalah In-woo sendiri. Ia juga memberi Yorum bunga untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Yorum bertanya apa yang sedang In-woo rencanakan. In-woo menjawab kalau dirinya ingin meminta maaf dan memperbaiki kesalahan di masa lalu. Yorum pun terkejut karena sudah beberapa tahun mereka tidak bertemu, tapi sekarang tiba-tiba In-woo datang untuk masuk kembali ke kehidupannya. Yorum mendapat telepon dari ibunya. Ia mendapat kabar kalau keadaan ayahnya sedang kritis di rumah sakit. Mendengar itu, Yorum jadi sangat panik. Ia terus menelpon Jae-hoon, tapi tidak dapat balasan. Di situasi genting itu, untungnya ada In-woo yang siap membantu Yorum. Awalnya, Yorum mau menolak, tapi karena jarak yang jauh dan hari sudah larut, akhirnya ia menerima bantuan In-woo. Di rumah sakit, Yorum bertanya pada ibunya mengenai kabar ayahnya. Syukurnya, sang ayah sudah membaik dari masa kritis. Ibunya juga meminta Yorum untuk tidak berlama-lama di rumah sakit karena besok harus pergi bekerja. Mendengar kabar dari ibunya, membuat penasaran Yorum akhirnya lega. Ia sangat takut jika harus ditinggal pergi oleh sang ayah. In-woo akhirnya mengantar Yorum pulang. Ia sengaja memakai kesempatan itu untuk masuk lagi ke dalam hati Yorum. Setelah sampai di rumahnya, Yorum tidak lupa mengucapkan terima kasih. In-woo kemudian mengatakan kalau dirinya kelaparan. Ia tidak sempat makan karena seusai bekerja langsung mengantar Yorum. Akhirnya Yorum mengajak In-woo makan di rumahnya untuk membalas budi. In-woo mengamati kalau Yorum masih menyimpan kenangan mereka berdua. Ia juga pandai merayu Yorum dengan cara memuji hasil karya filmnya. Cara memuji In-woo terdengar sangat tulus. Hal itu membuat Yorum merasa tersanjung
karena ada orang yang memuji filmnya. Saat momennya sudah pas, Inwo mulai meluncurkan aksinya. Ia memegang Yorum dan hendak menciumnya. Namun, aksinya harus gagal karena Jaehoon mengagetkan mereka berdua. Yorum kebingungan karena Jaehoon jadi berisik, tidak seperti biasanya. Inwo juga jadi kesal karena aksinya harus gagal begitu saja. Jaehoon ternyata tahu kalau Yorum membawa seorang pria masuk ke rumahnya. Ia sengaja menjahili Yorum dengan membuat keonaran. Jaehoon melempar barbel, panci, hingga menyetel lagu yang sangat berisik. Keesokannya, Jaehoon langsung mendapatkan karma instan. Kulitnya terbakar karena ketiduran saat berjemur. Jaehoon meminta Yorum membelikannya beberapa kentang. Ia juga meminta Yorum untuk mengompres kulitnya dengan itu. Awalnya Yorum menolak permintaan Jaehoon, tapi ia tetap melakukannya karena Jaehoon memaksa. Yorum terlihat tidak niat saat mengobati Jaehoon, namun sikapnya berubah saat Jaehoon memberikannya uang untuk biaya rumah sakit ayahnya. Ia jadi so imut sambil bertanya mana lagi yang mau dikompres. Hari lepas hari, Yorum semakin dekat dengan Inwo. Jaehoon tidak terlalu peduli sampai Inwo mendatanginya. Ia bertanya hubungan apa yang dimiliki Jaehoon dengan Yorum. Inwo juga menantang Jaehoon untuk bersaing dengan adil. Jangan berlindung dari kata seorang teman untuk mendapatkan hati seorang wanita. Setelah kejadian itu, Jaehoon menyadari kalau dirinya menyukai Yorum. Ia terus kepikiran dan takut kehilangan Yorum di sampingnya. Malam harinya, Jaehoon menelpon Yorum untuk pulang lebih awal karena ada hal yang ingin ia bicarakan. Karena tahu Yorum akan terlambat, Jaehoon menunggu Yorum dekat dengan tempat kerjanya. Setelah berjam-jam menunggu, akhirnya ia bertemu dengan Yorum. Tapi di saat yang sama, Inwo datang mengajak Yorum makan malam. Ia juga membawakan Yorum sebuah boneka beruang. Awalnya Yorum bingung harus pulang dengan siapa. Tetapi setelah melihat usaha Inwo yang rela kehujanan demi menjemputnya, akhirnya Yorum memilih pulang bersamanya. Hal itu menyakiti hati Jaehoon. Ia telah menunggu sangat lama, tapi sia-sia karena Yorum tidak memilihnya. Ia juga sadar perbuatannya di masa lalu salah karena mengatakan jangan sok imut pada Yorum saat bermain mesin capit. Ia tidak peka kalau Yorum yang sudah tidak remaja tetaplah seorang wanita sehingga ingin terus dimanja. Jaehoon sepertinya sudah tidak punya harapan. Beberapa hari kemudian, Yorum mengumumkan pernikahannya dengan Inwo. Awalnya, Yorum sempat ragu untuk menikah terlalu cepat, tetapi karena orang tuanya terus mendesaknya, Yorum pun tidak pikir panjang mengiyakan lamaran itu. Yorum dan Inwo pergi menjadwalkan tanggal pernikahan mereka. Inwo kemudian meminta Yorum untuk segera pindah dari kontrakannya. Ia sedikit khawatir kalau Yorum terlalu dekat dengan pria lain. Hal itu sebenarnya membuat Yorum kurang nyaman karena dirinya harus berpisah dengan Jaehoon. Esoknya, Yorum berpamitan pada Jaehoon. Ia berterima kasih karena selama ini Jaehoon selalu ada untuknya. Sambil tersenyum, Jaehoon juga mengatakan hal yang sama. Ia berterima kasih pada Yorum untuk semuanya. Pada hari pernikahan, Yorum tampil begitu cantik. Banyak teman-temannya datang dan memujinya. Mereka tidak menyangka kalau Yorum sangat cocok menggunakan gaun karena selama ini Yorum lebih suka menggunakan celana. Suasana hati Yorum yang sedang bahagia seketika berubah saat mengetahui Inwo telah membohongi dirinya. Siapa sangka Inwo diam-diam sudah memiliki anak dari hubungan terlarang. Ibu dari anak itu mendatangi Yorum untuk memberitahu kebenaran. Ia tidak masalah jika Inwo akan menikah dengan Yorum, tapi ia hanya ingin memberitahu hal itu sebelum Yorum sah menjadi istrinya. Karena hal itu, Yorum harus mengambil keputusan yang berat. Di saat semua tamu menunggu kehadiran kedua mempelai, Yorum malah memberi kabar kalau pernikahannya telah dibatalkan. Ia harus menanggung malu karena kecerobohan dirinya sendiri
terlalu cepat menerima Inwoo. Jaehoon yang melihat kejadian itu segera membawa Yorum pergi bersamanya. Jaehoon tidak mau Yorum melakukan hal yang ceroboh. Jaehoon membawa Yorum untuk menenangkan dirinya. Ia kemudian bercerita kalau dulu dirinya juga pernah mengalami hal yang sulit. Tempat itu adalah tempat paling nyaman bagi Jaehoon untuk menenangkan diri. Yorum adalah wanita yang kuat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali menjalani hidup normal lagi. Perusahaannya mengadakan siaran TV bernama Kingdom of Love. Siaran itu mempertemukan pria dan wanita untuk menjalani sebuah hubungan. Pada hari syuting akan dimulai, satu pemeran pria tiba-tiba membatalkan diri sehingga membuat tim produser kewalahan. Kebetulan, profesi yang diperlukan adalah seorang dokter. Yorum akhirnya meminta Jaehoon untuk mengikuti siaran tersebut. Jaehoon sebenarnya adalah pria yang tertutup, tapi karena khawatir dengan keadaan Yorum, ia akhirnya mau membantu. Jaehoon sangat peduli dengan Yorum karena telah menjalani banyak hal bersamanya. Dulu, saat masih kuliah, Yorum pernah mengajaknya untuk minum bersama. Jaehoon menolaknya karena ia menjadi seorang dokter yang tidak minum alkohol. Meski demikian, Yorum tetap memaksa Jaehoon. Ia memintanya untuk menemani saja jika tidak bisa ikut minum. Yorum bercerita kalau dirinya sedang mengalami masalah. Karena terlalu banyak minum, Yorum tanpa sadar memberitahu Jaehoon kalau dirinya menyimpan rasa untuknya. Perilaku Jaehoon yang lembut seketika melelehkan hati Yorum. Ia pun mencium Jaehoon tepat di bibirnya. Namun, saat bibir mereka saling bersentuhan, Yorum langsung tak sadarkan diri karena sudah terlalu mabuk. Esok harinya, Yorum terus kepikiran dengan kejadian semalam. Dia bingung harus bersikap seperti apa jika nanti bertemu dengan Jaehoon. Yorum panik saat Jaehoon tiba-tiba menelponnya. Ia kemudian memastikan apakah Jaehoon ingat kejadian semalam atau tidak. Ia sedikit lega saat mendengar kalau Jaehoon tidak ingat apa-apa. Padahal sebenarnya Jaehoon hanya pura-pura lupa. Ia justru menelpon Yorum untuk memastikan juga apakah Yorum mengingatnya. Karena malu dan canggung, akhirnya mereka berakting seolah kejadian itu tidak pernah terjadi. Saat masa-masa awal bekerja, Jaehoon mengalami kejadian yang buruk. Ayahnya meninggal akibat kecelakaan di rumah sakit. Bagi Jaehoon, ayahnya adalah sosok yang sangat dia cintai. Ia tidak bisa menerima fakta kalau takdir telah membawa ayahnya pergi. Semenjak kejadian itu, hidup Jaehoon pun jadi berantakan. Ia memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan mengurung diri di kamar. Pada masa terpuruk itulah, Yorum hadir di kehidupan Jaehoon. Ia meminta Jaehoon untuk pindah dari kontrakan lama ke kontrakan yang baru. Yorum menyuruhnya pindah karena harga sewanya lebih murah. Ia tahu Jaehoon sudah tidak bekerja. Hidup Jaehoon yang tertutup lambat laun berubah berkat kehadiran Yorum. Meski sibuk bekerja, Yorum selalu menyempatkan waktunya untuk Jaehoon. Ia melakukan hal-hal sederhana namun berarti bagi pria itu. Semenjak itu, Jaehoon tanpa sadar mulai menyukai Yorum. Ia ingin terus berada di sisinya, tetapi sayang, Jaehoon tidak berani mengungkapkan perasaannya karena takut pertemanan mereka akan berakhir. Setelah mengingat masa lalu, tiba-tiba Jaehoon melihat kedekatan Yorum dengan asistennya. Saat melihat Yorum tersedak, Jaehoon buru-buru mengambil air, tetapi sang asisten lebih dulu memberi air pada Yorum. Tidak lama kemudian, Yorum duduk di lantai bersama timnya. Jaehoon berinisiatif mengambilkan Yorum alas supaya tidak kedinginan. Sayangnya, sang asisten sudah mendahului Jaehoon. Jaehoon terus memerhatikan Yorum untuk mencari kesempatan. Siapa tahu Yorum memerlukan bantuannya. Setelah capek menunggu, akhirnya ia melihat sebuah kesempatan. Yorum tampak kesulitan menata rambutnya saat bekerja. Melihat itu, Jaehoon segera meminta ikat rambut pada wanita yang sedang lewat.
Wanita itu ternyata salah satu staf di sana. Sayangnya, usaha Jaehoon gagal lagi karena sang asisten bergerak lebih cepat. Akhirnya, Jaehoon berkata kalau ikat rambut itu bukan untuk diberikan pada wanita, melainkan untuk dipakai oleh dirinya sendiri. Ia menahan malu pada adegan syuting karena berpenampilan seperti orang bodoh di depan banyak orang. Sesudah kejadian itu, Jaehoon memergoki sang asisten mengajak Yorum ke dalam tenda. Ia tidak bisa berpikir jernih saat melihat tenda itu terus bergoyang. Dalam pikirannya, sang asisten mungkin sedang merayu Yorum untuk melakukan adegan dewasa. Malam harinya, sang asisten mendatangi Jaehoon untuk mengecek kesiapan syuting esok hari. Saat hendak pergi, Jaehoon tiba-tiba bertanya kepadanya. Ia menanyakan hal-hal yang aneh karena takut ditikung oleh sang asisten. Ternyata, semua jawaban asisten itu memang merujuk pada Yorum. Salah satu contohnya adalah sang asisten memang menyukai wanita yang lebih tua darinya. Mengetahui hal itu, Jaehoon langsung berpikir licik. Ia kemudian menawarkan adiknya pada sang asisten. Jaehoon memberitahu kalau adiknya berusia 2 tahun lebih tua dan memiliki wajah yang sangat cantik. Ia berharap dengan cara itu dirinya bisa kehilangan satu saingan yang berat untuk mendapatkan hati Yorum. Jaehoon senang karena sang asisten sepertinya tertarik dengan adiknya. Ia pun berjanji akan memberi nomor adiknya jika sang asisten tidak terlalu dekat dengan Yorum. Padahal sebenarnya, sang asisten memang tidak memiliki perasaan pada Yorum. Kedekatan mereka berdua murni karena tuntutan pekerjaan. Di dalam tenda, mereka membahas hal yang sangat rahasia, sehingga harus berbicara empat mata. Tenda yang bergoyang-goyang bukan karena Yorum sedang melakukan adegan mesra, melainkan ia kaget dengan pekerjaan yang banyak. Kehadiran Jaehoon membuat Yorum selalu bahagia. Rasa letih setelah bekerja seharian seketika hilang saat bertemu dengan Jaehoon. Tapi semua itu berubah saat Jaehoon mengakui perasaannya. Jaehoon tidak mau terus menutupi kalau sebenarnya ia menyukai Yorum. Jaehoon berharap Yorum memiliki perasaan yang sama kepadanya. Namun sayang, cinta Jaehoon bertepuk sebelah tangan. Yorum menyampaikan kalau dirinya ingin Jaehoon tetap menjadi temannya saja. Lagi pula, Yorum tidak merasa memiliki perasaan untuk Jaehoon saat ini. Rasa yang ia miliki adalah rasa sebagai teman yang ingin saling tolong-menolong satu sama lain. Jaehoon pun patah hati saat mendengar ucapan Yorum. Tetapi ia berusaha berlapang dada dengan menerimanya. Semenjak kejadian itu, sikap Jaehoon pada Yorum jadi berubah. Ia tampak dingin dan tidak memperlakukan Yorum istimewa seperti biasanya. Hal itu membuat Yorum merasa kehilangan sosok teman yang selalu ada di sisinya. Selain itu, kedekatan Jaehoon dengan wanita lain membuat Yorum merasa cemburu. Ternyata, ibu Jaehoon telah memilihkan wanita untuknya. Selain cantik dan pintar, wanita itu juga memiliki sikap yang baik. Perjodohan itu dimulai dari beberapa bulan yang lalu. Suatu hari, Jaehoon menemui ibu dan adiknya. Karena sudah terlalu lama sendiri, ibunya menyuruh Jaehoon untuk mengikuti kencan buta yang telah diatur olehnya. Tentu saja Jaehoon menolak, karena dirinya memang sedang tidak ingin berpacaran. Menurutnya, berpacaran adalah hal merepotkan karena tidak lagi memiliki kebebasan. Namun, karena ibunya terus memaksa, akhirnya Jaehoon tidak bisa menolaknya. Jaehoon dulunya bekerja sebagai seorang dokter spesialis bedah. Tetapi karena suatu alasan, ia memutuskan berhenti dan menjadi dokter paruh waktu. Baginya, menjadi seorang dokter paruh waktu adalah hal yang tepat, karena dirinya masih bisa menolong orang sekaligus menikmati waktu kosongnya yang banyak. Jaehoon berpenampilan lusuh saat mengikuti kencan buta. Sang wanita tampak sedikit kecewa dengan tampilan Jaehoon. Meski begitu, ia berusaha berpikir positif kalau Jaehoon sangat sibuk sehingga tidak bisa berpenampilan dengan baik. Wanita itu bernama Jiyeon, yang merupakan anak dari teman mama Jaehoon.
Jion kemudian bertanya aktivitas hingga hobi Jaehoon. Sayangnya, jawaban Jaehoon membuatnya tidak nyaman karena terkesan tidak niat. Jion sadar kalau Jaehoon dipaksa untuk mengikuti kencan buta. Ia pun memberitahu Jaehoon betapa tidak sopan dirinya. Menurutnya, Jaehoon sama sekali tidak menghargai dirinya yang sudah berusaha berpenampilan rapi. Padahal, Jion sudah memilih pakaian terbaik hingga ke salon untuk memastikan rambut dan kulitnya terlihat menarik. Saat mendengar itu, Jaehoon pun merasa bersalah pada Jion. Ia mengakuinya dan meminta maaf karena telah berbuat seperti itu. Kata maaf darinya membuat Jion yang awalnya kesal jadi merasa penasaran pada Jaehoon. Suatu hari, Jion datang ke tempat kerja Jaehoon. Jaehoon terkejut saat melihat Jion datang menemuinya. Ia semakin kaget karena Jion datang untuk berkonsultasi mengenai dadanya. Jaehoon pun bertanya apakah suatu kebetulan sehingga mereka bisa bertemu di situ. Jion menjawab kalau sejak awal dirinya sudah tahu di mana tempat kerja Jaehoon. Karena wajah Jaehoon yang penasaran, akhirnya Jion langsung meluruskan kalau dirinya hanya ingin mengajak Jaehoon makan bersama dan bukan berkonsultasi mengenai dadanya. Jaehoon pun menolak ajakan Jion karena dirinya sedang tidak ingin memiliki pasangan. Namun, Jion menjelaskan kalau dirinya hanya ingin memiliki seorang teman. Sejak kecil, ia tinggal di luar negeri sehingga tidak memiliki kenalan di Korea. Apalagi akhir-akhir ini orang tuanya terus mendesak Jion untuk melakukan kencan buta agar segera menikah. Hal itu membuat Jion tidak nyaman karena harus terus bertemu dengan orang baru dan tidak tahu apakah akan bertemu lagi atau tidak. Jaehoon merasa simpati kepada Jion. Ia juga melihat kalau Jion berusaha meniru cara berpenampilan dirinya. Jaehoon segera menyadari kalau baju yang dipakai Jion adalah baju baru. Jion pun penasaran bagaimana Jaehoon bisa mengetahuinya. Siapa sangka Jion lupa memotong harga baju yang ia kenakan. Ia harus menahan malu saat Jaehoon memberitahunya. Pada akhirnya, usaha Jion tidak sia-sia karena Jaehoon menyetujui untuk berteman dan makan bersama dengan dirinya. Jion mengajak Jaehoon makan di sebuah restoran. Ia sedikit terkejut karena penampilan Jaehoon yang berbeda dari biasanya. Jaehoon berkata kalau dirinya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Ia ingin menghargai Jion karena telah mengajaknya keluar. Sebenarnya, makanan yang dipesan Jion membuat Jaehoon sedikit traveling. Hal itu karena kejadian tempo lalu saat Jion berkonsultasi mengenai dadanya dan juga karena makanan yang dipesan Jion adalah belut bakar. Jaehoon kesulitan menebak karakter Jion yang sebenarnya karena cara bicara hingga penampilannya yang sopan. Karena sibuk dengan urusan masing-masing, Jaehoon maupun Jion tidak memiliki waktu untuk bertemu. Setelah sekian lama lost kontak, mereka malah bertemu di acara TV yang sama. Selain itu, ternyata Jion dan Jaehoon terpilih menjadi pasangan utama dalam siaran itu. Akibatnya, mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk sekedar mengobrol maupun berkencan sesuai dengan akting yang harus diperankan. Pada malam hari, seluruh pemeran berkumpul untuk minum dan mengobrol. Jion sangat kasihan karena terpleset ke dalam kolam. Bukannya ditolong, sutradara malah memanfaatkannya untuk merekam lekuk tubuh Jion. Saat melihat itu, Jaehoon langsung turun ke dalam kolam untuk menutupi tubuh Jion. Sikap baik Jaehoon membuat Jion mulai menaruh hati padanya. Menurutnya, sangat jarang ada pria yang memiliki sifat dewasa seperti Jaehoon. Kejadian itu dilihat oleh Yorum. Akhirnya, Yorum sedikit kurang nyaman ketika melihat Jaehoon terlalu peduli dengan wanita lain. Suatu hari, Yorum melihat Jaehoon sedang bersama Jion. Ia mendekati mereka untuk berbicara dengan Jaehoon. Yorum meminta tolong pada pria itu untuk membantunya dalam pekerjaan. Tidak seperti biasanya, kali ini Jaehoon terlihat tidak peduli dengan urusan Yorum. Ia mengatakan kalau dirinya sedang sibuk dengan urusannya sendiri. Hal itu sangat berbeda dengan Jaehoon yang dulu. Ia pasti menolong Yorum sesibuk apapun dirinya. Untuk memperbaiki hubungannya dengan Jaehoon, Yorum pun membawakan kopi untuk diminum bersama.
Sayangnya, ia tidak jadi memberikan kopi itu setelah melihat Jion telah duluan memberikan Jaehoon minuman. Tidak seperti dirinya, Jion memberikan Jaehoon minuman herbal. Ia membuatnya sendiri meskipun waktunya sangat sibuk. Yorum melihat usaha Jion kepada Jaehoon. Ia tahu jelas kalau Jion memang menyukainya. Kejadian itu benar-benar membuat Yorum merasa galau. Saking galaunya, ia sampai berhalusinasi sedang mengobrol dengan Jaehoon. Yorum hanya ingin menganggap Jaehoon sebagai teman karena sudah terlanjur nyaman. Tetapi sikap Jaehoon yang berubah membuat Yorum sadar kalau dirinya tidak bisa berteman lagi dengan Jaehoon. Ia akhirnya menyadari kalau dirinya juga sebenarnya menyukai Jaehoon. Perhatian yang selama ini Yorum berikan pada Jaehoon tidak lain adalah perasaan cinta. Di rumah, Yorum mengungkapkan perasaannya kepada Jaehoon. Kedekatan Jaehoon dengan Jion selalu membuatnya cemburu. Sambil menangis, ia meminta Jaehoon agar tidak berubah menjadi dingin. Melihat itu, Jaehoon pun langsung menjelaskan semuanya. Ia mengatakan kalau dirinya berubah agar rasa sukanya pada Yorum tidak terus bertambah. Selain itu, hubungannya dengan Jion tidak lebih dari seorang teman. Setelah mengatakan itu, mereka berdua terbawa suasana. Untuk pertama kalinya, mereka berciuman dan tidur bersama. Esoknya, Yorum terbangun di pagi hari. Ia sangat panik saat menyadari dirinya tidak memakai busana. Untungnya, Jaehoon telah menyiapkan Yorum pakaian. Semenjak kejadian itu, tingkah Yorum jadi malu-malu. Ia bertanya pada Jaehoon di mana Jaehoon menyembunyikan bajunya. Jaehoon pun merasa heran karena ia tidak menyembunyikannya. Seharusnya Yorum berterima kasih pada Jaehoon karena telah menyiapkan pakaian untuknya. Tapi karena terus dituduh, Jaehoon pun membantu Yorum untuk mencari bajunya. Baju itu ternyata ada di bawah tempat tidur. Jaehoon mengambilnya lalu memberikannya pada Yorum. Yorum jadi salah tingkah saat Jaehoon benar-benar memegang pakaiannya. Ia malu dan langsung merebutnya. Mereka kemudian sarapan dengan roti. Saat sedang makan, Jaehoon tiba-tiba mengelap bibir Yorum lalu menciumnya. Yorum pun hanya melongo saat bibirnya dibersihkan seperti itu. Untuk kedua kalinya, Jaehoon mengutarakan perasaannya. Tidak seperti sebelumnya, kali ini cintanya terbalaskan. Yorum menyukai Jaehoon dan tidak mau dirinya berubah. Mereka pun akhirnya sepakat untuk menjalin hubungan, tapi tidak untuk sekarang, melainkan nanti saat acara yang diikuti Jaehoon telah selesai. Hal itu terpaksa dilakukan karena para fans mengingini Jaehoon dan Jion benar-benar berpacaran. Suatu hari, ada rumor yang mengatakan kalau Jion bukanlah wanita yang Jaehoon sukai. Hal itu membuat Jion mendapat banyak olokan di media sosial. Banyak orang menyebutnya wanita yang malang karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Melihat itu, Jaehoon jadi merasa bersalah. Ia selalu berusaha terlihat menyukai Jion saat syuting di depan kamera. Akhirnya, perilaku para fans di media sosial pun mulai berubah. Sekarang, mereka memuji Jion karena bisa menaklukkan hati Jaehoon. Jion yang terbawa suasana malah menganggap Jaehoon memang mulai memiliki perasaan kepadanya. Hal itu karena kata-kata dan tindakan Jaehoon terlihat sangat tulus. Ia tidak menyadari kalau sifat Jaehoon berubah saat sudah tidak ada kamera. Di tempat syuting, para pemeran dengan pasangannya mengikuti acara rumah hantu. Jaehoon dan Jion mendapat antrian yang terakhir. Tempat itu dulunya adalah rumah sakit bekas penjajahan Jepang. Rumah sakit itu terkenal angker sehingga dijadikan tempat syuting. Pemeran dan pasangannya harus masuk untuk menuliskan nama mereka berdua. Selama di dalam rumah sakit, Jion tidak henti-hentinya berteriak. Ia terus memeluk Jaehoon dari awal hingga akhir. Saat mereka sudah menemukan kapur untuk menuliskan nama mereka, tiba-tiba ada tangan keluar dari meja. Hal itu benar-benar membuat mereka sangat syok, lalu buru-buru keluar dari situ. Karena hujan turun, acara itu segera diselesaikan. Jaehoon dan Jion pulang satu mobil bersama para pemeran lain. Saat mobil hendak berangkat,
Tiba-tiba Jaehoon mendapat kabar kalau Yorum masih ada di lokasi syuting sendirian. Yorum masih di sana karena harus memastikan semua staf dan pemeran telah pulang. Melihat hujan turun di malam hari, membuat hati Jaehoon tidak tenang. Ia pun akhirnya kembali untuk menjemput Yorum. Jaehoon berbohong pada staf dengan mengatakan barangnya ada yang tertinggal agar bisa bertemu Yorum. Sebenarnya Jion hendak melarangnya karena keadaan di luar bisa membuatnya sakit. Tetapi Jaehoon segera meminta maaf lalu memutuskan tali cinta mereka begitu saja. Di lokasi syuting, Jaehoon berhasil menemukan Yorum. Ternyata alasan Yorum belum pulang karena dirinya terjebak oleh banjir. Sebenarnya Yorum bisa saja menerobos banjir, tetapi ia tidak mau sepatu yang ia pakai malah kebasahan. Sepatu itu adalah pemberian Jaehoon. Ia tidak mau tindakannya yang ceroboh membuat sepatu itu jadi rusak. Ceritanya, dulu Jaehoon sempat membeli sepatu tetapi ukurannya kekecilan. Ia kemudian menawarkannya pada Yorum untuk membelinya. Jaehoon mengiklankan kalau sepatu itu adalah produk langka dengan harga yang mahal. Yorum sebenarnya tahu karena dari dulu ia ingin membelinya tetapi tidak pernah kesampaian. Yorum melihat kesempatan untuk menawar harga sepatu itu. Ia hanya ingin membeli kalau harganya diberi diskon. Mendengar itu, Jaehoon tiba-tiba tidak jadi menjualnya. Ia malah memberikannya pada Yorum secara cuma-cuma. Akhirnya Yorum sadar kalau sebenarnya Jaehoon sedang memberinya kado ulang tahun, tetapi gengsi memberikan secara langsung. Yorum pun berterima kasih pada Jaehoon. Jaehoon pura-pura santai, padahal sebenarnya ia sedang senyum-senyum di belakang Yorum. Melihat Yorum yang terjebak banjir, Jaehoon langsung menggendongnya agar sepatu Yorum tidak rusak. Mereka berdua akhirnya pulang bersama. Di lokasi tempat istirahat para pemeran, tiba-tiba datang seorang pria asing menodongkan pisau. Pria itu melukai salah satu staf karena tidak mau menjawab pertanyaannya. Ternyata pria itu adalah korban penipuan dari salah satu pemeran di sana. Ia merasa tidak terima kalau seorang penipu layak masuk ke acara TV. Saat hendak melukai sutradara, Jaehoon langsung menyelamatkannya. Ia terjatuh bersama sang sutradara. Aksi pria itu pun segera diamankan. Kejadian itu membuat banyak pemeran lain jadi ketakutan. Mereka ingin pulang namun tidak diizinkan. Jion meminta Jaehoon untuk menemaninya malam itu. Mereka mengobrol sampai larut malam. Di kamar setiap pemeran terdapat kamera yang selalu mengawasi 24 jam. Sutradara melihatnya dan memutuskan untuk menayangkan itu juga. Setelah tayangan itu ditampilkan, banyak fans yang tergila-gila dengan hubungan Jaehoon dengan Jion. Mereka ingin Jaehoon benar-benar jadian dengan Jion. Para fans semakin menjadi-jadi ketika menginginkan adegan lebih intim idolanya itu. Karena tuntutan dari para fans, akhirnya sutradara memutuskan untuk menampilkan adegan berciuman. Yorum kemudian menyampaikan hal itu pada Jion. Karena ingin berpenampilan menarik, Jion jadi berdandan terlalu lama. Yorum mencari-cari keberadaan Jion, tetapi tidak menemukannya. Syuting harus segera dimulai, tetapi Jion belum muncul juga. Akhirnya, Yorum menggantikan posisi Jion sementara. Saat ia berciuman dengan Jaehoon, Jion tiba-tiba malah muncul. Ia tak kuat menahan sakit, lalu pergi meninggalkan tempat syuting. Jion mengira Jaehoon sudah jatuh hati kepadanya. Sayangnya, fakta berkata lain. Ia baru sadar kalau wanita yang Jaehoon sukai adalah Yorum. Di luar adegan syuting, Jion menanyakan perasaan Jaehoon kepadanya. Ia ingin tahu apakah selama ini Jaehoon menyukainya atau hanya berakting di depan kamera. Ekspresi Jaehoon yang tidak bisa berkata apa-apa membuat Jion yakin kalau Jaehoon hanya kasihan kepadanya sehingga bersikap baik di depan kamera. Siapa sangka obrolan itu direkam tanpa sepengetahuan mereka. Saat sedang menonton hasil syuting bersama pemeran yang lain, Jion harus menahan malu karena obrolannya dengan Jaehoon ikut ditampilkan juga. Ia merasa dirugikan karena semua orang jadi tahu kebenarannya. Pada episode terakhir siaran itu,
Para lelaki harus membawa kue dan memberikannya ke pasangan masing-masing. Kue itu melambangkan cinta. Jika pihak perempuan menerimanya, artinya mereka resmi berpacaran setelah program TV itu selesai. Namun jika tidak, artinya pihak perempuan menolak untuk berpacaran. Jaehoon memberikan kue itu pada Jiyeon. Awalnya penonton mengira ia akan menerimanya. Namun ternyata Jiyeon menolak mentah-mentah. Perilaku Jaehoon selama ini telah membuatnya sakit hati. Ia merasa dipermainkan karena Jaehoon hanya berpura-pura suka di depan kamera saja. Sebenarnya para fans sangat kecewa karena idola mereka tidak jadi berpacaran. Namun mereka akhirnya mengerti kalau perasaan memang tidak bisa dipaksakan. Saat siaran sedang berlangsung, ada satu pemeran yang tidak menghadiri syuting. Ternyata ia stres karena selalu dapat komentar negatif di media sosial. Hal itu karena sepanjang acara tidak ada pria yang tertarik kepadanya. Ia ingin bunuh diri dengan melompat dari ketinggian. Yeorum pun bergerak cepat menasihati wanita itu. Ia terus membujuknya agar tidak melakukan hal ceroboh. Saat hendak menariknya ke tempat yang aman, Yeorum malah terjatuh karena terpleset. Hal itu membuatnya pingsan sehingga dibawa ke rumah sakit. Untungnya kondisi Yeorum baik-baik saja. Ia hanya sedikit terluka dan mengalami trauma. Di sisi lain, Jiyeon tak henti-hentinya meneteskan air mata. Ia merasa dunia tidak adil baginya. Sulit bagi Jiyeon untuk mendapatkan hati Jaehoon. Ia telah melakukan banyak cara agar Jaehoon mau menerimanya, tetapi semua usahanya sia-sia dan hanya buang-buang waktu saja. Berbeda dengan Jiyeon, Yeorum bisa merebut Jaehoon dengan mudah. Tidak hanya patah hati, Jiyeon juga harus menanggung malu di dunia nyata. Orang-orang terus membicarakannya kalau dirinya adalah wanita yang menyedihkan. Namun Jiyeon tetap kuat, ia menjalani kehidupannya seperti biasa. Sebenarnya acara TV yang Jiyeon ikuti telah selesai. Namun karena ada beberapa masalah yang terjadi, mereka harus membuat video klarifikasi. Pertanyaan pertama yang harus dijawab mengenai adegan ciuman Jiyeon dengan Jaehoon. Banyak rumor beredar kalau yang dicium Jaehoon bukanlah Jiyeon, melainkan wanita lain. Jaehoon tidak menyangka kalau ada yang membocorkan adegan itu. Ia bingung harus menjawabnya karena jika Jaehoon mengatakan yang sebenarnya, maka Yeorum akan mendapatkan komentar buruk oleh para fans. Posisi Yeorum sebagai produser akan terancam sehingga Yeorum bisa kehilangan pekerjaannya. Jiyeon tiba-tiba menjawab pertanyaan itu lalu membenarkan kalau yang berciuman adalah dirinya sendiri. Tim produksi sengaja mengedit scene sebenarnya sehingga terlihat bukan Jiyeon yang berciuman. Setelah itu muncul lagi pertanyaan, kalau begitu mengapa Jiyeon tidak menerima cinta dari Jaehoon? Ia pun beralasan karena dirinya lebih mencintai Jaehoon. Menurutnya Jaehoon terlalu pasif sehingga jarang berinisiatif. Sebenarnya Jiyeon sempat dihasut kalau dirinya punya kesempatan balas dendam pada Jaehoon. Ia bisa membuat Jaehoon mendapat balasan dari perbuatannya jika Jiyeon mau. Tetapi meski Jiyeon telah patah hati, bukan berarti ia ingin pria yang disukainya menderita. Ia memilih berbohong di depan publik demi kebahagiaan Jaehoon. Jiyeon telah ikhlas dengan perasaannya. Ia tidak mau memaksakan sesuatu di luar kendalinya. Setelah video klarifikasi itu selesai, Jaehoon menghampiri Jiyeon. Ia pun bertanya mengapa Jiyeon rela berbohong di depan semua orang. Jiyeon kemudian mengatakan kalau dirinya terlalu mencintai Jaehoon. Ia tidak mau Jaehoon kesusahan seperti keadaan tadi. Ia sadar hati Jaehoon bukanlah untuknya. Jiyeon akhirnya berterima kasih pada Jaehoon untuk semuanya. Menurutnya itu adalah pengalaman sakit hati yang tak terlupakan. Ia akan terus mengingatnya sebagai kenangan di antara mereka. Kali ini Jiyeon tidak lagi mengejar Jaehoon. Ia berharap Jaehoon terus bahagia dengan wanita pilihannya. Jiyeon mengajak Jaehoon bersalaman sebagai tanda ia ingin menjadi seorang teman. Jaehoon pun menerima tawaran itu dengan baik. Ia sungguh berterima kasih pada Jiyeon untuk semua perbuatannya. Semenjak kejadian Yeorum terjatuh dari ketinggian, Jaehoon ingin kembali menjadi seorang dokter bedah. Ia tidak ingin kejadian tempo lalu terjadi lagi di mana Jaehoon tidak bisa berbuat apa-apa.
Untungnya saat itu Yorum baik-baik saja dan hanya mengalami sakit ringan. Tapi Jaehoon tetap khawatir jika suatu saat ada hal buruk menimpa orang-orang yang ia cintai. Ia mendatangi seniornya lalu memohon untuk mendapatkan bimbingan. Usaha Jaehoon tidak sia-sia, ia diterima untuk kembali menjadi dokter bedah. Namun ia harus melatih mati-matian kemampuannya lagi karena sudah lama tidak mengoperasi. Di sisi lain, Yorum berniat mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia lelah dengan tekanan yang dirasakan selama jadi produser. Niatnya itu ditolak oleh atasannya. Meskipun atasan Yorum mengerti kalau Yorum pernah mengalami trauma karena kejadian tempo lalu, tetapi bukan berarti Yorum harus mengakhiri karirnya begitu saja. Atasannya memberikan Yorum cuti selama 6 bulan. Ia ingin Yorum beristirahat dulu lalu kembali saat pulih. Yorum bersyukur memiliki atasan yang sangat pengertian. Ia memutuskan berlibur ke luar negeri untuk menghilangkan traumanya. Jaehoon merindukan sosok Yorum. Setelah sekian lama berpisah, hidupnya terasa hampa. Belum lagi ia harus terus belajar agar kemampuannya kembali seperti dulu. Jaehoon selalu ingat tujuannya kalau dirinya tidak ingin berdiam diri ketika orang terdekatnya mengalami kecelakaan. Saat pulang dari rumah sakit, Jaehoon dikejutkan dengan kehadiran Yorum. Ia tidak menyangka kalau Yorum akan pulang lebih awal. Apalagi Yorum sama sekali tidak memberi kabar. Yorum sengaja melakukan itu untuk memberi Jaehoon kejutan. Keesokan harinya mereka jalan-jalan bersama. Kali ini mereka telah meresmikan hubungannya sebagai seorang kekasih. Saat masih menjadi seorang teman, mereka telah melewati susah senang bersama. Sebenarnya dari dulu, Jaehoon maupun Yorum memiliki perasaan yang sama, tetapi tidak pernah berani mengungkapkannya. Mereka takut hal ceroboh seperti itu malah membuat mereka canggung dan akan saling menjauh. Segala sesuatu memang memiliki resiko, tapi jika tidak berbuat apa-apa, sama saja dengan membuang kesempatan. Jaehoon memilih untuk mengambil resiko yang ada. Ia tidak mau menjadi pria pengecut yang tidak berani mengungkapkan perasaannya. Meskipun awalnya ia sakit hati karena Yorum menolaknya, tetapi takdir mempersatukan mereka kembali. Setelah melewati berbagai rintangan, mereka pun